السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab tafsir yang ringkas Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Dan kita sampai pada ayat yang ke-170 dari surat An-Nisa. Qala ta'ala, Allah berfirman, Ya ayyuhan nas, qad ja'akumur rasulu bil haqq min rabbikum, fa'aminu khairan lakum, wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Wahai orang-orang yang beriman, telah datang kepada kalian seorang rasul dengan membawa kebenaran dari Rabb kalian. Fa'aminu khairan lakum, maka berimanlah kalian, akan lebih baik buat kalian. Dan kalau kalian kufur, maka sesungguhnya milik Allah lah seluruh apa yang di langit-langit dan apa yang ada di bumi. Wa kana Allahu aliman hakima, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Alim, Maha berilmu, Hakima, dan Maha memiliki hikmah. Berkata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala di dalam tafsirnya yang ringkas, ya'muru ta'ala jami'an nas an yu'minu bi'abdihi wa rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah memerintahkan seluruh manusia agar beriman kepada hambanya dan rasulnya, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa yang menunjukkan kalau yang diperintahkan adalah seluruh manusia? Panggilannya ya ayyuhan nas, wahai manusia, berimanlah.
Maka dakwah kita tidak sempit hanya berbicara di tengah kaum muslimin. Ajak seluruh manusia. Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, apalagi yang lainnya semuanya. Ajak. Wahai manusia, berimanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aminu khairan lakum. Berimanlah akan lebih baik buat kalian. Wa dzakara sabab al-mujib lil imani bihi. Dan Allah menyebutkan sebab mengapa wajib diimani, yaitu Allah katakan ja'akumur rasulu bil haqqi, datang kepada kalian rasul membawa kebenaran dengan bukti-bukti yang menunjukkan kebenaran, maka wajib diimani. Wal faidah fil imani bihi, dan faidah dari keimanan kepadanya adalah khairan lakum. Aminu khairan lakum. Allah terangkan sebab kewajiban berimannya. Kenapa? Allah terangkan faedah keimanannya apa, dan Allah terangkan pula madarrah min adamil imani bihi. Allah terangkan pula jeleknya kalau tidak beriman. Apa madaratnya, apa ruginya? Yang pertama sabab. Fas-sababu al-mujibu huwa ikhbaruhu bi annahu ja'ahum bil haqq. Adapun sebabnya yang mengharuskan seluruh manusia beriman adalah bahwa beliau datang membawa kebenaran. Itu sebabnya. Ai famaji'uhu nafsuhu haqq. Maknanya kedatangannya sudah merupakan kebenaran. Famaji'uhu nafsuhu haqq. Wa ma jaa bihi, dan apa yang dibawanya juga hak. Wa ma jaa bihi min asy-syar'i huwa al-haq. Fa innal 'aqil ya'rifu anna baqa'al khalqi fi jahlihim ya'mahun wa fi kufrihim yataraddadun. Orang yang berakal akan tahu, akan cerdas berpikir bahwa baqa'al khalqi fi jahlihim, bahwa keberadaan makhluk-makhluk ini di dalam kebodohan, ya'mahun, meraba-raba, tidak bisa melihat. Wa fi kufrihim yataraddadun, di dalam kekafiran mereka berbolak-balik. Wa risalah qad inqata'at anhum, sedangkan risalah telah terputus dari mereka. Risalah telah terputus. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, Allah telah utus setiap zaman seorang rasul. An i'budullaha wajtanibut taghut. Allah utus rasul sampai Musa, kemudian Isa, kemudian kosong. Ini yang disebut dengan masa fatrah, masa kekosongan. Wal khalqu kulluhum fi jahlihim ya'mahun. Di masa itu makhluk dalam keadaan bodoh, jahiliyatin jahla. Makhluk-makhluk manusia dan jin dalam keadaan fi kufrihim yataraddadun, karena risalah inqata'at anhum. Kalau terus-menerus demikian, ghairul la'iq bihikmatillahi wa rahmatihi, untuk terus-menerus dalam kekacauan, terus-menerus dalam jahil, terus-menerus di dalam kufur, ini bukan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Hikmah Allah mengutus Rasul. Ketika sudah mulai rusak, utus Rasul lagi.
Ketika sudah mulai rusak, utus Rasul. Sampai Rasul yang terakhir yang mengajarkan risalah ammah, risalah yang menyeluruh untuk seluruh manusia, dan kemudian syariatnya juga kamil syamil, mencakup seluruh sisinya dan terpakai untuk setiap zaman, setiap masa sampai akhir masa. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak mungkin Allah membiarkan makhluk fi jahlihim ya'mahun, fi kufrihim yataraddadun, fi raibihim. Tidak mungkin Allah membiarkan mereka dalam keadaan bingung. Tidak cocok dengan hikmah Allah, tidak cocok dengan rahmat Allah. Famin hikmatihi wa rahmatihi al-'azimah. Dan karena hikmah Allah dan rahmatnya yang besar, nafasa irsalar rasul ilaihim liya'rifahumul huda minad dhalal. Maka Allah Subhanahu wa taala melonggarkan kesusahan mereka dengan mengutus rasul kepada mereka. Liya'rifahum, agar mereka tahu mana petunjuk, mana kesesatan. Para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ila qaumihi khassa, ila Madyan akhahum Shu'aiba, ila Nabi Hud. Allah utus ke kaum 'Ad. Nabi Saleh Allah utus ke kaum Samud. Sampai Bani Israel Allah utus Nabi Musa. Kaum Ibrani Allah utus Nabi Isa. Wa min hikmatihi, di antara hikmah Allah perlu adanya seorang rasul yang menyeluruh untuk seluruh manusia. Dalil bahwa Rasulullah SAW diutus untuk seluruh manusia, ayat yang sedang kita baca. Ya ayyuhan nas. Perhatikan kisah-kisah para anbiya di dalam Al-Quran. Selalu memanggil dengan kalimat ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ya qaumi, ya qaumi, ya qaumi. Karena memang bu'itsa ila qaumihi khassa. Wa bu'istu ila nasi kaffah. Sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Ini keistimewaan Rasulullah SAW. Berbeda dengan para nabi-nabi sebelumnya. Maka ikhwani fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka orang yang kenal hikmah Allah pasti tahu Allah gak akan membiarkan manusia dalam keadaan bingung. Allah gak akan membiarkan manusia dalam keadaan di dalam kebodohannya, dalam kesesatannya, dalam kekosongan. Tidak mungkin. Pasti akan diutus seorang rasul. Liya'rifahumul huda minad dhalal wal ghayy minar rasd, untuk menerangkan kepada mereka dan menjelaskan pada mereka mana petunjuk, mana kesesatan, mana al-ghayy penyimpangan, dan mana rusyd bimbingan. Fabimujarradin nazar fi risalatihi dalilun qati' ala sihhati nubuwwatihi. Maka hanya dengan melihat saja, risalah beliau, kenabian dan kerasulan beliau sudah membuktikan dengan bukti yang kuat, dalilun qati' ala sihhati nubuwwatihi, atas kebenaran kenabiannya. Mengapa? Seluruh manusia sedang menunggu kejelasan. Seluruh manusia, dari seluruh kaum, dari seluruh bangsa, dari seluruh kabilah, dari seluruh negeri. Yang di Yaman menunggu, yang di Syam menunggu, yang di Persia menunggu, yang di Mesir menunggu, yang di Jaziratul Arab menunggu. Contoh di Jaziratul Arab Abu Bakar Siddiq. Kalian ini semua gak ada yang benar ibadahnya pada Allah. Terus, bagaimana yang benar?
Kata Abu Bakar, akan datang kejelasan. Yakin saya akan datang kejelasan. Sampai diperolok-olok dengan kalimat, ya Abu Bakar, awajad, apa sudah dapat kejelasan? Saya akan datang. Sampai dipanggil dengan ya baghiyal khair, wahai penunggu kebenaran. Ya baghiyal khair, wahai penunggu kebenaran, sudah datang. Sampai datangnya Rasulullah SAW, Abu Bakar menyatakan, aku percaya, aku beriman, aku yakin pasti akan datang. Dan itu barakallahu fikum, bersama Abu Bakar ada sekian hunafa yang seperti itu, menunggu. Hunafa adalah yang cenderung pada kebenaran tapi nggak tahu kemana. Pasti akan datang kebenaran. Demikian pula kaum Nasrani, kaum Yahudi, yang nabi-nabi mereka sudah berpesan sebelumnya, aku diutus membenarkan apa yang sebelumku dan memberitakan akan datangnya nabi setelahku. Nabi Isa mengatakan seperti itu. Nabi Musa mengatakan seperti itu. Barakallahu fikum. Sehingga datangnya Rasulullah SAW di saat itu membuktikan ini pasti benar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun yang lainnya niru, ikut-ikutan. Iya kan? Setelah Nabi, kemudian Musailamah, aku juga Nabi. Kemudian muncul perempuan, aku juga Nabi ya. Tapi perempuan katanya mulai ikut-ikutan. Tetapi Rasulullah SAW tidak ikut-ikutan. Ditanya oleh Raja Heraklius kepada rombongan orang-orang Arab, rombongan dagang, masih kafir waktu itu. Ditanya, apa benar ada orang yang mengaku nabi di negeri kalian? Betul. Apakah pernah ada dari keluarganya yang jadi raja atau jadi nabi atau tidak? Apakah waktu kecilnya dia memang terkenal pendusta? Tidak. Maka kata Raja Heraklius, kalau sebelumnya sudah ada raja atau penguasa dari keluarganya, aku akan berkata, dia pasti mencari kekuasaan bapaknya. Ikut-ikutan dengan yang sebelumnya. Dan kalau dia dalam keadaan pernah berdusta, kami akan mengatakan kadzab, dia berdusta. Tetapi ketika kalian berkata kecilnya tidak pernah berdusta, maka aku katakan, kalau kepada manusia dia tidak berani berdusta, apakah tiba-tiba setelah 40 tahun umurnya kemudian berdusta atas nama Allah pencipta langit dan bumi? Tidak mungkin. Kalau kepada manusia saja nggak berani berdusta, apalagi kepada Allah. Lihat, cukup dengan kecerdasan melihat bahwa beliau benar-benar Rasul, benar-benar Nabi. Ikhwan fillah, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkata Syekh Sa'di selanjutnya, wa kadzalika an-nazar ila ma jaa'a bihi min asy-syar'il 'azim was-siratil mustaqim. Demikian pula kalau melihat kepada apa yang dibawanya, syariatnya, hukum-hukumnya, aturan-aturannya, ayat-ayatnya, petuah-petuahnya, hadis-hadisnya. Syar'ul 'azim, siratal mustaqim, agama syariat yang mulia dan jalan yang lurus, berisi keadilan, hikmah. Fa inna fihi minal akhbari bil ghuyubil madiyah. Di dalamnya ada berita-berita tentang perkara-perkara yang telah lalu, yang gaib. Artinya Nabi Rasul alaihi salatu wassalam tidak melihatnya. Satu, tidak melihatnya. Kedua, beliau tidak pernah membacanya dalam kitab-kitab mereka, karena beliau ummi. Ketiga, beliau nggak pernah belajar kepada pendeta manapun. Tetapi tiba-tiba berkata, qala Allah Ta'ala, ya Bani Israel,
dikisahkan tentang Bukit Tursina, dikisahkan tentang bagaimana perjanjian mereka di atas Bukit Tursina atau diancam dengan Bukit Tursina, dikisahkan bagaimana Musa, sejarahnya diceritakan bagaimana Isa di dalam Al-Quran. Dari mana beliau tahu? Allah, pasti itu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada berita-berita yang telah lalu dan ada berita-berita yang akan datang. Berita-berita yang akan datang ada yang jauh di belakang hari nanti. Di akhir zaman akan terjadi begini, di akhir zaman akan terjadi begitu. Ada yang lebih jauh lagi tentang hari kiamat, tentang mahsyar, tentang yaumul hisab, tentang timbangan, tentang bagaimana manusia dihitung oleh Allah amalannya, ditimbang amalannya, yang jelek dan yang baik. Diberitakan tentang surga dan neraka. Siapa yang tahu tentang hal-hal gaib dari manusia? Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagian berita-berita yang akan datang dan gaib tadi, ada yang lebih dekat, ada yang lebih dekat, ada yang lebih dekat. Apa maknanya? Maknanya yang lebih dekat tadi bisa dibuktikan. Kata Nabi, akan hancur masyarakat muslimin ketika manusia dikuasai oleh anak-anak muda. Kemudian disebutkan riwayat-riwayatnya. Abu Hurairah enggak berani meriwayatkan. Aku khawatir. Lau basastuhu laquti'a hadzal hulqum. Kalau saja aku sampaikan akan potong leherku ini. Subhanallah. Mengapa? Karena persis sekali dengan penguasa saat itu dalam masa Bani Umayyah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walaupun tentunya Abu Hurairah akhirnya tetap menyampaikan kepada orang-orang yang pantas menerima ilmu tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, agak jauh sedikit Nabi menyatakan la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan ada nanti dari umatku yang berani-berani menghalalkan zina, menghalalkan sutra, menghalalkan khamr, dan menghalalkan musik. Rahul Bukhari. Dulu terheran-heran sahabat, siapa muslimin yang lancang berani-berani menghalalkan zina? Ternyata muncul Syiah Rafidah setelah sekian lama Rasulullah SAW wafat, terbukti ucapannya hak. Kata Syiah Rafidah, boleh nikah mut'ah tanpa wali, tanpa saksi, tawar-menawar kemudian zina. Astagfirullah. Tidak perlu pakai lama-lama, sejam 2 jam boleh, sehari 2 hari boleh. Persis. Yusammunahu bighairi ismih. Menamakannya dengan nama lain, kata Nabi SAW. Zina dikasih nama nikah. Itu bukan nikah. Nikah itu harus dengan wali, harus dengan saksi. Nikah itu harus dengan mahar, harus sekian banyak syarat-syaratnya. Kalau yang penting suka sama suka, kemudian sepakat harganya, maharnya, kemudian sepakat berapa jam. Itu zina namanya. Lakin yusammunahu bin nikah, tetapi mereka namakan nikah. Demikian pula khamr. Yusammunahu bighairi ismih, mereka namakannya dengan nama lain. Ini minuman suci, minuman jiwa, penghangat badan. Ini adalah anggur beranak untuk membantu wanita beranak. Anggur beranak yang minum anak muda di ganggang. Isyahadah. Jelas membohongi diri mereka sendiri. Dan ini berarti barakallahu fikum ucapan beliau hak. Dan tidak mungkin beliau tahu masa mendatang kecuali dari Allah. Berarti dia diutus oleh Allah, diberi wahyu oleh Allah. Dan itu bukti kenabian. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan sinfani min ahlin nar,
lam arahuma. Ada dua golongan dari penduduk neraka yang aku belum lihatnya sekarang. Nanti akan ada. Siapa sinfani min ahli nar? Yang pertama, nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'asnimatil buqtil ma'ilah. Yang pertama, perempuan, wanita-wanita yang pakai pakaian tapi telanjang. Para sahabat mendengarkan itu bingung. Pakai pakaian tapi telanjang. Dua yang bertentangan. Pakai pakaian tapi telanjang. Kasiyatin ariyat. Ma'ilatun mumilat. Miring dan memiring-miringkan. Rambutnya ka'asnimatil buqtil ma'ilah. Disanggul tinggi seperti punuk onta yang miring. Dari mana beliau tahu? Ternyata di akhir masa kita saksikan yang demikian. Yang pakai pakaian tapi tembus pandang, pakai pakaian tapi ketat membentuk tubuhnya, nggak ada fungsinya pakaian sama sekali. Ini juga bukti. Kalau apa yang diucapkan oleh beliau adalah dari Allah, diberitakan oleh Allah, karena manusia tidak tahu masa yang mendatang. Yang tahu masa yang akan datang adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Min ilmihi, dari ilmunya Allah tahu masa yang telah lalu, masa yang sedang terjadi, dan masa yang akan datang. Bahkan Allah tahu apa yang tidak terjadi, bagaimana kalau terjadi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kadzalika an-nazar ila ma jaa bihi syara'. Demikian pula kalau kita melihat syariatnya, melihat ayat-ayatnya, melihat wahyu-wahyu diturunkan kepadanya, melihat ucapan-ucapan hadisnya, ada berita-berita tentang perkara yang telah lalu, ada berita-berita gaib yang akan datang, wal khabar 'anillahi wa 'anil yaumil akhir, dan juga ada berita tentang Allah dan sifat-sifatnya dan nama-namanya, wa af'ali dan nama dan perbuatan-perbuatannya, wa 'anil yaumil akhir, dan tentang hari akhirat. Ma la ya'rif illa bil wahyi war risalah, yang tidak mungkin diketahui kecuali dengan wahyu, dengan kerasulan. Wa ma fihi minal amri bikulli khairin wa salah. Demikian pula kalau melihat perintah-perintahnya, selalu memerintahkan kepada yang baik-baik. Yang baik-baik ini muttafaqun alaih, disepakati oleh semua pihak. Semua manusia bilang baik. Artinya apa? Sesuai dengan fitrah, sesuai dengan akal, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh manusia baik, itu baik. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa rusdin wa adlin wa ihsan. Di dalam syariat ini juga ada rusd, bimbingan yang lurus, wa adl, keadilan, wa ihsan, kebaikan, rahmat, kasih sayang, wasidqun, ada kejujuran, memerintahkan untuk bir, kebaikan-kebaikan, wasilah, menyambung silaturahmi, wa husnul khuluq, dan mengajarkan kebaikan akhlak, wa minan nahi 'anil syarri wal fasad wal baghi, dan juga di dalamnya ada larangan dari yang sebaliknya, larangan dari kejahatan, larangan dari kerusakan, larangan dari al-baghi wa zulm wa su'il khuluq, larangan untuk berbuat zalim, larangan akhlak yang jelek, wal kadzib wal uquq, larangan berdusta, larangan durhaka pada kedua orang tua. Mimma yaqta' bihi annahu min indillah, apa-apa yang menegaskan bahwa itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kitab-kitab yang sudah dirusak, yang katanya dari Allah tetapi sudah dicampur dengan campur tangan manusia, sehingga disebutkan di sana yang mengerikan. Bunuhlah mereka dan turunannya dan anak-anaknya dan bayi-bayinya dan ibu-ibu mereka. Itu
buka, tunjukkan halaman tersebut, kata-kata itu kepada orang yang beragama dengan agama tersebut. Tanya, bagaimana pendapatku kata-kata ini? Wah, kejam amat. Agama apa ini? Ini agama kamu sendiri. Kaget dia. Ada itu dalam kitab kami. Nah, itu tadi kamu baca. Ini kitab kamu. Berbeda dengan ucapan dan hadis Rasulullah SAW yang menyatakan ughzu wa la taghullu wa la taqtulu walidan wa la imra'atan wa la asifa. Peranglah, tapi jangan mencuri papasan perang. Jangan bunuh wanita, jangan bunuh anak-anak. Jangan bunuh asif. Asif itu orang yang tidak ikut perang. Apakah mereka tidak melihat keadilan, hikmah, kejujuran yang ada dalam Islam? Wa kullama izdada bihi al-'abdu basiratan izdada imanuhu wa yaqinuhu. Setiap seseorang bertambah ilmunya tentang agama Islam ini, semakin mempelajari ilmu agama ini, izdada imanuhu, bertambah imannya, bertambah yakin. Fahada sababud da'i lil imani bihi, maka inilah sebab yang mengajak semua orang harusnya beriman. Wa amal faedah, adapun faedahnya fil imani bihi, fa akhbara annahu khairun lakum. Allah kabarkan faedahnya dalam ayat ini, aminu khairan lakum, berimanlah akan lebih baik buat kalian. Yang namanya khair dhiddu syarr, lawannya syarr. Fal imanu khairun lil mu'minin, maka iman itu lebih baik bagi mereka-mereka yang mau beriman, baik buat badan-badan mereka, baik buat hati-hati mereka, baik buat jiwa-jiwa mereka, baik buat dunia mereka, baik buat akhirat mereka. Masya Allah. Semuanya. Badannya baik. Lihatlah kepada mereka-mereka yang tidak mengikuti aturan agama, terhina, hancur badannya seperti tengkorak. Mengapa? Dibebaskan narkoba. Apalagi ketika kita melihat di sebuah negara kafir ada taman khusus besar, kemudian yang mau narkoba di sana aja, taman tersebut. Tahu apa yang terjadi? Setiap hari ada yang mati. Dalam keadaan tinggal tulang dengan kulit saja, matanya masuk ke dalam cekung seperti tengkorak hidup, tersungkur di selokan tempat pembuangan air, terhina, hancur badannya. Tetapi agama ini melarang, jangan, wahai kaum muslimin, haram. Innamal khamru wal maisiru wal azlamu rijsun min amali syaitan. Perang, bertikai, berantem karena apa? Judi. Maka agama ini melarangnya. Innamal khamru wal maisiru wal azlamu rijsun min amali syaitan. Sehingga mereka tentram, badan mereka sehat, kuat, Masya Allah. Jiwa mereka juga tentram. Ikhwani fillah azakumullah. Dan bukan hanya dunia dan akhirat. Akhirat dijanjikan pahala yang berlipat, dijanjikan jannah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, akan dihisab dengan hisaban yasira, dengan hisab yang mudah. Wadhalika lima yatarattab alaihi minal masalih wal fawaid. Yang demikian karena dengan menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala didapatkan maslahat-maslahat, didapatkan faedah-faedah. Fa kullu thawabin ajilin wa ajilin, dan setiap pahala dan balasan, apakah yang ajil ataupun yang ajil,
pakai ain yang disegerakan, pakai hamzah yang ditunda. Balasan yang ajil di dunia dan balasan yang ajil di akhirat nanti. Allah persiapkan balasan itu di dunia dan di akhirat. Semua itu min samaratil iman. Semua itu adalah buah-buah keimanan. Fan nasru wal huda wal ilmu wal amalu salih was surur wal afrah wal jannah wa ma syamalat alaihi minan na'im kullu dhalika musabbab 'anil iman. Kemenangan, bimbingan, petunjuk, ilmu, amal kebaikan, kebahagiaan, ketentraman, ketenangan, dan surga yang di dalamnya didapatkan sekian kenikmatan-kenikmatan. Semua itu dengan sebab iman. Kama anna syaqa ad-dunyawi, sebagaimana sebaliknya. Syaqa ad-dunyawi, kesengsaraan dunia, kesengsaraan akhirat ukhrawi, kegelisahan, ketidaktenangan, ketidaktentraman dalam hati, semuanya min adamil imani, karena tidak adanya iman, au naqsihi, atau kurangnya iman. Wa amma madarratu adamil imani bihi, adapun madarratnya, jeleknya, ruginya kalau tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW, fayu'raf bididdi, akan diketahui dengan lawan-lawannya. Artinya akan didapatkan sebaliknya. Keterpurukan, kehinaan, kerendahan, kekacauan, kesesatan, amal-amal yang merugikan dirinya sendiri, amal-amal yang menghancurkan, segala macam kesengsaraan dan kesusahan, dan kemudian berakhir dengan neraka jahanam. Semua itu karena tidak beriman. Wa annal 'abd la yadurru illa nafsah, dan bahwasanya seorang hamba tidak merugikan kecuali dirinya sendiri. Kalau tidak beriman, tidak merugikan Allah. Kalau nggak mau percaya, Allah nggak rugi, tapi dia sendiri yang rugi. La yadurru illa nafsah. Wallahu ta'ala ghaniyun anhu, sedangkan Allah ghaniyun anhu, maha kaya dan tidak berhajat kepadanya. La tadurruhu ma'siyatul 'asin. Allah tidak mendapatkan madarat dengan kemaksiatan siapapun yang bermaksiat. Allah enggak dirugikan sedikit pun. Walihada qal, oleh karena itu Allah berfirman, fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Oleh karena itu Allah berfirman, maka milik Allah lah seluruh yang di langit dan seluruh yang di bumi. Lihat ayatnya di akhir, wa in takfuru, kalau kalian kufur, Allah gak rugi, karena Allah memiliki semua yang di langit dan semua yang di bumi. Fa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard. Kalau kalian semua kufur, Allah Subhanahu wa taala pemilik langit-langit dan pemilik apa yang ada di bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Artinya Allah Maha Kaya dan tidak berhajat pada kalian sedikit pun. Tidak memerlukan, tidak menginginkan, enggak butuh. Aija al-jami' khalquhu wal mulku. Seluruhnya makhluk Allah, milik Allah. Wa tahta tadbirih wa tasrifih, semuanya Allah yang atur. Wa kana Allahu aliman bikulli syai', hakiman fi khalqihi wa amrih, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu dan Allah Maha memiliki hikmah fi khalqihi wa amrih, dalam penciptaan dan dalam urusan. Penciptaan kaitannya dengan takdir, semua yang diciptakan termasuk perbuatan-perbuatan manusia. Sedangkan amrih adalah syariat, urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Hikmah, mengatur syariatnya dengan hikmah, mengatur makhluk-makhluknya juga dengan hikmah. Fahuwal alimu biman yastahiqul hidayah wal ghawayah.
Maka Allah Maha tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah dan siapa yang pantas mendapatkan ghawayah. Siapa yang pantas diberi petunjuk dan siapa yang pantas disesatkan. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Memberikan petunjuk siapa yang dikehendakinya dan menyesatkan siapa yang dikehendakinya bihikmatihi, dengan hikmahnya. Al-Hakim fi wad'il hidayah wal ghawayah mawdi'ahuma. Allah Maha hikmah, Maha memiliki hikmah, Maha bijak dalam meletakkan hidayah kepada siapa dan ghawayah kepada siapa. Hidayah diberikan kepada orang yang pantas dengan hikmah Allah, dan kesesatan ditimpakan kepada orang yang pantas dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Allah dengan hikmahnya Maha tahu siapa yang pantas diberi petunjuk dan siapa yang pantas disesatkan. Wallahu taala a'lam bissawab. Artinya, kalaupun kalian kufur, Allah Subhanahu wa taala tidak dirugikan sedikit pun, kalian akan rugi sendiri. Wallahu ta'ala alam bissawab. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.